Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024. Terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan epistel dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Diikat oleh topik atau tema ibadah yang sejati. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Hadaulatun ni namarroha. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, ibadah yang sejati, Hadaulatun ni namarroha. Saudara, surat Paulus ini ditulis kepada jemaat di kota Roma yang pada saat itu masih di dalam masa pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Orang yang masih baru bertumbuh dalam imannya itu biasanya masih mudah goyang, belum stabil, masih mudah jatuh, imannya masih rapuh. Akibatnya dalam menghadapi berbagai-bagai pergumulan sehari-hari, maka mereka sering bingung, tidak kuat, dan mudah putus asa. Demikianlah juga dalam hubungan dengan sesamanya. Sering bertengkar, sering berdebat, bersoal jawab. Sebab masing-masing masih mempertahankan kebenarannya sendiri. Belum ada dasar yang kuat.
Apalagi jemaat di Roma ini, Bapak Ibu, terdiri dari orang-orang Kristen yang tadinya berasal dari berbagai-bagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Banyak di antara mereka yang berasal dari latar belakang agama Yahudi. Tetapi banyak juga yang mau jadi Kristen dari latar belakang kafir, belum beragama. Bahkan tidak kurang banyaknya dari antara mereka pengikut atau pengajar filsafat. Dan ada yang dari kaum Helenisme dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, inilah keadaan jemaat di kota Roma ini. Belum seragam dalam pemahaman dan dalam praktek iman, meskipun sudah satu agama, yaitu agama Kristen. Paulus betul-betul mengetahui keadaan jemaat Roma ini. Dan Paulus menyadari bahwa jemaat seperti ini perlu diarahkan, dibekali, dan diperlengkapi dengan pengajaran iman sehingga mereka memiliki persepsi yang sama dalam hal iman. Orang yang sudah memiliki persepsi dan pandangan rohani yang sama tadi tidak lagi akan saling menyalahkan, tidak lagi berpedoman kepada kepercayaan lama, dan tidak lagi bentrok dalam prinsip-prinsip rohani yang mereka sedang atau akan jalankan secara bersama-sama, tetapi akan memiliki kesatuan hati. Dan apalagi masing-masing orang akan menjalankan imannya itu dengan ketulusan, keikhlasan hati. Dalam bahasa Batak Toba kita sebut itu habuluson niroha jalaunang besi paula-ula. Saudara, apa isi pesan-pesan moral, pesan iman, dan pengajaran rohani yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Roma, khususnya pada perikop kita pada Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini? Nah, pada ayat 1, Rasul Paulus mendorong jemaat yang telah menerima kemurahan Tuhan itu agar mau mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Alasan Paulus untuk mendorong orang Kristen mau mempersembahkan tubuh adalah karena tubuh itu adalah milik Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuh di sini berarti menggunakan tubuh itu untuk kemuliaan Allah, bukan lagi untuk dosa, untuk kelaliman, untuk pemuasan hasrat duniawi semata-mata saja. Pada ayat 2, Paulus memperingatkan bahwa hidup orang Kristen itu harus berpusat pada Kristus, bukan lagi berpusat pada diri sendirinya. Maka diingatkan oleh Paulus agar jangan menjadi serupa lagi dengan dunia ini, tetapi harus mampu berubah oleh pembaharuan budi sehingga dapat membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak dunia, kehendak manusia. Ini harus bisa dibedakan. Pada ayat 3 sampai 5, Paulus juga selanjutnya mendorong agar iman itu juga berpengaruh atau tercermin. Harus nampak iman itu dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah persekutuan sebagai tubuh Kristus. Orang Kristen itu harus saling mengenal dan saling menerima meski banyak perbedaan-perbedaan di antara kita yang satu dengan yang lain. Dalam banyak hal kita berbeda, Bapak Ibu, tetapi kita saling menerima dalam perbedaan dan kebersamaan. Dan pada ayat 6 sampai 8, Paulus mengingatkan, pasti ada banyak karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Maka Paulus mendorong mereka untuk menggunakan semua karunia-karunia Allah itu untuk bersama-sama membangun jemaat, membangun kebersamaan, persaudaraan, membangun sukacita di tengah-tengah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keseluruhan pokok-pokok pengajaran Paulus mulai dari ayat 1 sampai 8 itulah yang dirangkai dalam seruan topik atau tema minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024. Ibadah yang sejati, hadaulatun nina marroha. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024. Dihubungkan dengan topik minggu, ibadah yang sejati, hadaulatun nina marroha. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, mari kita persembahkan tubuh kita. Ayat 1, saudara. Kekristenan menuntut bahwa tubuh itu harus dipersembahkan bagi Tuhan.
Nah, ini berbeda dengan kepercayaan orang-orang lain atau agama lain seperti Yunani Romawi. Bagi kepercayaan Yunani Romawi, tubuh itu adalah sesuatu yang fana, yang hina, yang memalukan itu. Yang penting bagi orang Yunani Romawi adalah roh. Sedangkan tubuh ini adalah penjara bagi roh itu sendiri. Nah, roh itu mau keluar saja dari tubuh, karena tubuh itu bagi roh itu fana. Sehingga tidak mungkin tubuh itu dipersembahkan kepada Allah. Itu bagi kepercayaan lain. Sebaliknya Bapak Ibu, menurut iman Kristen, terutama pengajaran Paulus dalam kitab Roma ini, tubuh itu adalah bait Allah sendiri, tempat Roh Kudus tinggal, sehingga tubuh harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16, kamulah bait Allah, hamudo joroni dia bata. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan tubuh di sini? Nah, kata tubuh Bapak Ibu dalam bahasa Yunani dipakai itu soma, menunjuk kepada bukan saja hanya pada anggota tubuh atau daging semata-mata yang nampak ini saja. Tetapi kata soma dalam bahasa Yunani itu berarti totalitas kehidupan manusiawi kita. Termasuk segala yang berhubungan dengan harta, berhubungan dengan uang materi, berhubungan dengan pekerjaan atau profesi, berhubungan dengan ilmu yang dimiliki atau talenta, dan berbagai-bagai kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Itu juga termasuk bagian dari soma, kehidupan manusia. Nah, saudara, itulah keseluruhan soma atau tubuh yang harus dipersembahkan kepada Tuhan itu. Apa artinya? Semua yang menyangkut dengan soma, tubuh manusia, kehidupan manusia itu harus menjadi kemuliaan, kebesaran, menjadi pujian, sukacita, menjadi ibadah yang baik itu bagi Tuhan, si pemberi soma itu. Nah, pakailah, gunakanlah, baktikan, dedikasikanlah segala pemberian Tuhan yang ada padamu. Apapun itu yang menyangkut kehidupanmu, menyangkut harta, uang, pekerjaan, semua itu untuk pujian bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya Paulus mengatakan pada ayat 1, dengan mempersembahkan tubuh atau soma itu, maka itulah persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Bahkan itulah juga ibadah yang sejati. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu. Pengajaran yang kedua, mari juga mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Ayat 2. Saudara, pada ayat 2, Paulus mengatakan perlunya orang percaya itu mengalami perubahan dan pembaharuan hidup. Nah, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang hampir mirip, yakni kata neos dan kainos. Neos atau neo atau dalam bahasa Indonesia sesuatu yang baru, tetapi yang bisa juga kembali menjadi lama, lapuk, buruk. Contoh, tahun yang baru kita jalani, tetapi tahun yang baru bisa berujung menjadi tahun yang buruk. Contoh lain, mobil yang baru kita beli, tetapi setelah bertahun-tahun mobil itu bisa lagi menjadi buruk. Itulah neos. Kemudian yang kedua, kata kainos, dan itu yang dipakai oleh Paulus di sini, yakni yang baru tetapi tidak lagi kembali kepada yang semula, yang lama, yang buruk. Seperti ulat contohnya, yang berubah menjadi kepompong kecil atau capung atau kupu-kupu yang cantik. Dia berubah dari ulat menjadi sesuatu yang baru. Nah, itu kainos. Jadi kata kainos inilah yang dipakai Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen, kehidupan kita Bapak Ibu. Orang yang sudah kainos adalah orang yang sudah mengalami pembaharuan hidup total. Orang yang kainos sudah menerima sifat-sifat yang baru yang berasal dari sifat karakter perilaku dari Tuhan, dari Roh Kudus secara langsung dalam hidup kita ini. Sifat-sifat lama sudah ditinggalkan, sifat-sifat keberdosaan yang selama ini terdapat dalam diri seseorang, dalam diri kita orang percaya, itu sudah digantikan oleh sifat-sifat yang baru.
Nah, kesembilan buah-buah roh sebagaimana dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu akan ditransfer, akan masuk itu menjadi bahagian daripada kehidupan kita oleh kuasa Roh Kudus di dalam diri orang yang percaya, orang yang diperbaharui itu. Nah, saudara, kainos inilah yang dipakai Paulus menggambarkan kehidupan kita sekarang. Saudara, inilah yang harus sudah ada di dalam diri kita setiap orang percaya, yang sudah menerima pembaharuan hidup dari Roh Kudus, yakni ada perilaku baru, sifat-sifat baru, karakter baru, di mana karakter-karakter lama yang tadinya hidup dalam dosa itu sudah berubah oleh pembaharuan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi hidup baru, hidup kainos di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian tidak lagi serupa dengan orang-orang duniawi yang belum menjadi kainos milik Kristus. Dan hanya kalau kita sudah berubah oleh pembaharuan oleh Roh Kudus, maka kita bisa menjaga dan menghidupi ibadah yang sejati. Hadaulatun nina marroha, sebagaimana topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis, 20 Oktober 2024. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, miliki hidup baru di dalam Kristus. Pengajaran ketiga, pergunakan karunia Tuhan yang ada pada kita masing-masing untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ayat 3 sampai 8. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pada ayat 3 sampai 8 ini, Paulus menasihatkan jemaat di kota Roma 3 hal yang sangat penting sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Yakni, pertama, jangan memikir-mikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut dipikirkan. Saudara, adapun latar belakang yang mengakibatkan munculnya nasihat seperti ini dari Paulus, karena ada orang-orang Kristen di kota Roma yang tidak mampu melihat potensi diri yang ada padanya, tidak mampu melihat adanya kemampuan-kemampuan pribadi, bahkan melihat kelemahan-kelemahan yang ada dalam dirinya dan melebih-lebihkannya. Nah, pikiran seperti ini tidak patut lagi sebagai seorang Kristen. Akibatnya, banyak di antara orang-orang Kristen di kota Roma itu yang kecil, yang gagal melakukan kebaikan-kebaikan. Mereka tidak sukses dalam kehidupan, dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi, pengenalan akan diri ini sangat penting sekali bagi orang Kristen, kata Paulus, agar bisa menguasai dirinya, emosionalnya, agar memiliki perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan yang benar terhadap segala sesuatu. Nah, tidak mungkin kita akan berhasil mencapai cita-cita, mengerjakan pekerjaan, melayani sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Tuhan pada kita, kalau tidak mengenal diri kita, kemampuan dan kehidupan kita sendiri, kata Paulus. Maka pikirkanlah yang patut, yang harus kamu pikirkan, jangan di luar itu, kata Paulus. Kedua, kita harus mampu memakai karunia-karunia yang Allah berikan pada kita. Nah, saudara, kita harus yakin bahwa masing-masing kita ini diberikan oleh Tuhan berbagai-bagai talenta dan kemampuan-kemampuan yang khusus, yang mungkin saja tidak terdapat pada diri orang lain. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh cemburu, kita tidak boleh iri apabila orang lain punya karunia, punya talenta yang berbeda-beda dengan kita. Semua kita diberi oleh Tuhan karunia yang berbeda-beda. Nah, kita harus mampu menerima diri kita apa adanya. Kita harus mampu menerima karunia-karunia yang ada pada kita itu, apapun jenisnya itu. Yang penting, temukan dulu apa diri kita, apa karunia yang ada pada kita. Temukan dulu itu, Bapak Ibu. Jangan menambah-nambah atau mengurang-urangi karunia itu. Semuanya itu bagus, karena semua itu berasal dari Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Gunakan karunia-karunia yang ada padamu. Ketiga, apapun karunia yang dimiliki seseorang, biarlah dia menggunakannya untuk pengabdian, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus mendorong jemaat
di kota Roma ini supaya menggunakannya secara maksimal. Ada banyak sekali karunia-karunia yang disebutkan oleh Paulus di sini. Ada karunia bernubuat. Nah, ini menyangkut dengan suara nabiah atau suara kebenaran. Ada karunia melayani. Ini menyangkut dengan karunia untuk bukan saja berkhotbah, bukan saja mengajar, tetapi melayani dalam berbagai-bagai wujud dan praktek-praktek kebaikan ini Bapak Ibu. Ada karunia mengajar. Hal ini penting karena menyangkut transferring pengetahuan, pemindahan ilmu dan kesanggupan untuk orang-orang yang kita ajarin atau murid-murid yang belajar dengan kita. Ada karunia menasehati. Banyak orang yang perlu dibimbing. Demikian juga jenis problema-problema yang mereka harus hadapi beraneka ragam itu. Maka kita perlu memiliki karunia memberi nasihat. Nah, saudara-saudara, ini yang harus kita bagi-bagi. Paulus mengatakan, bagi-bagi ini kepada orang-orang yang patut kamu bagi-bagi. Ini harus dilakukan. Jangan karena ada sesuatu yang diharapkan sehingga kita membagi-bagikan. Karena itu adalah memang pemberian Tuhan. Maka berilah itu dengan kemurahan hati. Ada karunia memimpin jemaat, memimpin orang lain. Sebagai pemimpin, kita sudah diberi amanah oleh Tuhan agar kita memiliki dedikasi dan pengabdian yang benar. Semua karunia-karunia yang ada pada kita itu, biarlah itu kita abdikan menjadi kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dengan salah satu pun dari antara karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan itu, kita dedikasikan. Apalagi berbagai-bagai karunia yang dititipkan oleh Tuhan itu kita pakai, maka kita yakin sepenuhnya bahwa kita sudah bisa menjaga dan menghidupi ibadah yang sejati. Hadaulatun nama roha, sebagaimana topik minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024. Semoga kita mampu mendedikasikan amanah pemberian Tuhan bagi kita sehingga hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 20 Oktober 2024 dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini, agar semakin banyak orang yang hidup dalam ibadah yang sejati. Hadaulatun nina marroha, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Sungguh-sungguh Paulus mendorong kami Tuhan, supaya hidup kami sepenuhnya menjadi ibadah, menjadi ucapan syukur, menjadi berkat, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjaga diri kami tetap kudus, supaya kami tetap berkenan hidup di dalam kuasa-kuasa Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan menjadikan hidup kami sepenuhnya suatu berkat bagi semua orang. Biarlah oleh karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami itu, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.